Bolehkah perusahaan menerapkan denda kepada karyawannya? Misalnya karyawannya nggak masuk selama beberapa hari, kemudian karyawannya dikenakan denda oleh perusahaan. Nah, pertanyaan ini cukup banyak diajukan ya sama teman-teman. Jadi pada prinsipnya perusahaan boleh aja mengenakan denda kepada karyawannya yang melakukan pelanggaran. Baik itu pelanggaran perjanjian kerja maupun pelanggaran peraturan perusahaan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya sesuai pasal 59 di PP nomor 36 tahun 2021, aturan mengenai denda itu harus dicantumkan secara tegas di dalam perjanjian kerja atau di dalam peraturan perusahaan. Kalau perjanjian kerja atau peraturan perusahaan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan denda ini, maka perusahaan tidak dapat mengenakan denda kepada karyawannya. Jadi prinsipnya itu, boleh aja perusahaan menerapkan denda kepada karyawan, tetapi harus ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya ini adalah aturan mengenai denda itu sendiri yang harus dicantumkan secara tegas di dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Dan pengenaan denda tidak boleh dilakukan kalau aturan mengenai denda itu tidak diatur di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaannya. Satu hal lagi, bahwa uang dendanya itu tidak masuk ke kantong pribadi ya, misalnya masuk ke kantong pribadi perusahaan. Jadi sesuai pasal 60 di PP 36 2021, uang dendanya ini harus digunakan untuk kepentingan pekerja atau untuk kepentingan karyawan. Digunakan untuk kepentingan karyawan berarti ya untuk kemaslahatan karyawannya itu sendiri, misalnya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, atau katakanlah misalnya untuk outing, untuk keperluan atau kepentingan karyawannya. Nah, satu hal lagi ya, bukan hanya karyawan tapi perusahaan juga bisa dikenakan denda. Jadi ada beberapa tindakan-tindakan tertentu yang bisa dikenakan denda terhadap perusahaan meskipun perjanjian kerja atau peraturan perusahaan tidak mengatur ketentuan tersebut atau tindakan tersebut. Misalnya ketika perusahaan telat bayar gaji karyawan, ini perusahaan bisa dikenakan denda, atau misalnya ketika perusahaan telat bayar THR kepada karyawan dari jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan menteri. Nah, ini juga perusahaan bisa dikenakan denda. Bahkan dendanya itu bisa sampai 5% dari nilai THR-nya. Nah, khusus untuk telatnya pembayaran gaji atau untuk telatnya pembayaran THR ini, meskipun aturan mengenai denda telat bayar gaji atau telat bayar THR ini tidak dicantumkan di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, perusahaan tetap bisa dikenakan denda. Jadi dasarnya bukan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, tapi dasarnya adalah peraturan pemerintah, di peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021.